Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, mari kita mendoakan muadzin kita, muadzin Masjid Baitur Rahman, Bapak Nur Hilal, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk segera menyembuhkan beliau dengan kesembuhan yang total. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Pak Nur Hilal anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin banyak di antara kita tidak familiar dengan namanya. Karena sahabat ini bukan seorang saudagar besar seperti Abdurrahman bin Auf, juga bukan merupakan panglima perang seperti Khalid bin Walid, juga bukan khalifah kaum muslimin seperti siapa? Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali. Beliau adalah seorang yang sangat miskin sekali. Bahkan rumah pun tidak punya. Beliau itu nginepnya di emperan Masjid Nabawi. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Sinten? Rabi'ah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Siapa nama lengkapnya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Siapa yang baru dengar namanya malam ini, angkat tangan. Berarti wis kenal kabeh ya. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Seperti yang tadi saya sampaikan, beliau adalah orang yang sangat miskin sekali. Rumah pun enggak punya. Akan tetapi beliau adalah orang yang mendedikasikan waktu
waktunya, yang mendedikasikan tenaganya, yang mendedikasikan umurnya untuk berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu siap sedia untuk membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Bahkan sampai malam hari sekalipun, ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke rumah, maka Rabi'ah tetap siap sedia di depan pintu rumah Nabi SAW. Beliau nunggu di situ dengan asumsi mbok napa malam-malam Rasul SAW butuh bantuan, maka beliau sudah siap sedia di depan pintu. Rabi'ah cerita, saya sering mendengar Nabi SAW di dalam rumah habis isya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Dan kadang-kadang, kata Rabi'ah, saya sampai ketiduran di depan pintu rumah Nabi SAW sampai subuh. Dan ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun. Maka Nabi kita Muhammad SAW melihat ketulusan Rabi'ah, melihat dedikasi Rabi'ah, melihat kesabaran Rabi'ah, Nabi SAW ingin memberikan sesuatu kepada beliau. Dipanggillah Rabi'ah. Nabi SAW bersabda, wahai Rabi'ah, mintalah. Kenapa? Mintalah. Apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan. Ini berarti open, ya, permintaan yang enggak dibatasi. Apapun yang kamu minta, aku akan kabulkan. Rabi'ah ini kaget. Kenapa? Kaget. Karena beliau berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih. Orang karena ngarep-ngarep apa? Balasan atau ngarep-ngarep gaji. Enggak. Tulus, semata-mata ingin berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka begitu mendapatkan pertanyaan itu di luar prediksi, maka Rabi'ah pun berkata, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Karena beliau nggak siap untuk mendapatkan pertanyaan, penawaran seperti itu. Berbeda dengan orang yang memang dari awal ada udang di balik rempeyek. Dia sudah siap itu. Kalau ditanya, oh nek dijaluk nyong arep ngomong kiye gitu. Rabi'ah enggak. Beliau orang yang modelnya tulus, sehingga begitu mendapatkan pertanyaan kayak tadi kaget beliau. Apa ya? Maka beliau pun mengatakan, wahai Rasul, beri saya kesempatan untuk berpikir. Besok-besok saya akan jawab. Akhirnya dipersilahkan sama Nabi SAW, silakan. Rabi'ah pun mulai berpikir. Saya yakin betul dunia itu fana. Fana siapa? Entong. Bakalan apa? Habis. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, rizki saya sudah ditanggung sama siapa? Allah. Ngapain minta kepada manusia? Berarti saya harus minta
sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Urusan apa? Akhirat. Akhirnya betul. Di keesokan harinya Nabi panggil lagi Rabi'ah. Apa? Jaluk apa? Minta apa? Apa kata Rabi'ah? Na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasul. As'aluka an tashfa'a li ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Wahai Rasul, saya punya satu permintaan. Permintaan saya adalah mohon engkau berkenan di hari kiamat nanti memberikan syafaat kepadaku supaya aku terbebas dari api neraka. Kira-kira jenengan ditawari kayak gue apa ora? Orang duwe omah lho. Orang duwe omah. Nek kula kalian jenengan ditawari njaluke apa? Ya omah, orang duwe omah. Nek omah wis duwe, karepe apa? Hah? Mobil. Orang bojo disit. Lihat. Di dalam Sahih Muslim, kalau yang ini riwayat Ahmad. Di dalam Sahih Muslim, apa permintaan Rabi'ah disebutkan? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, permintaanku adalah izinkan aku supaya bisa menemanimu di surga. Allahu Akbar. Beliau pengen membersamai Nabi SAW, nggak cuma di mana? Di dunia. Beliau pengen menyertai Nabi SAW di mana? Surga. Begitu mendapatkan jawaban seperti itu, maka Nabi SAW pun mengatakan, awa ghaira dzalik. Wahai Rabi'ah, apa enggak ada permintaan yang lain? Apa enggak ada permintaan yang lain? Respon Nabi SAW ini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi permintaan Rabi'ah ini di luar apa? Prediksi. Ya. Atau bisa jadi Nabi pengen ngetes. Ngetes apa? Ngetes apa? Keseriusan Rabi'ah. Apa temenan orang liane gitu ya. Maka kata Rabi'ah, wahai Rasul, itulah permintaan saya. Terus Nabi SAW menggali lagi. Siapa yang ngajari kamu? Siapa yang ngajari kamu? Apa jawaban beliau? Kata Rabi'ah, demi Allah wahai Rasul, gak ada yang ngajari aku. Saya hanya merenung. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, fana. Kalau saya minta sesuatu yang berupa rizki, berupa duit, itu sudah ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Ngapain saya minta kepada manusia? Nabi SAW pun diam sejenak. Lalu Nabi SAW bersabda, ini fa'il. Saya akan penuhi permintaanmu wahai Rabi'ah. Apa permintaannya? Pengen syafaat supaya nggak masuk neraka. Berarti masuk surga. Dan masuk surganya bukan sekedar masuk, tapi pengen bareng-bareng, selevel, setingkat, sederajat dengan siapa? Rasul SAW. Kata Nabi, saya kabulkan permintaan. Tapi, ya, anak apa nih? Anak tapi nih. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tapi tolong saya dengan cara kamu perbanyak sujud.
Perbanyak napa? Sujud. Maksudnya apa? Salate sing rajin. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh para muhakkik kitab Musnad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Cita-cita itu harus yang tinggi. Cita-cita tertinggi apa? Masuk surga, terbebas dari api neraka. Jadi cukup cita-cita, pengen apa? Pilot, apa maning? Apa? Dokter, apa maning? Apa? Presiden. Pengen jadi presiden sama masuk surga, tinggi mana? Yurin apa-apaan lah. Ya jelas lebih tinggi apa? Surga. Bukan berarti nggak boleh punya cita-cita duniawi, boleh. Tapi kita harus punya cita-cita yang lebih tinggi dari sekedar cita-cita apa? Duniawi. Pelajarannya apa lagi? Bahwa surga yang kita cita-citakan itu tidak akan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Makanya Nabi SAW tidak sekedar katakan ya titik, tapi iya koma. Apa komane mau? Salatnya sing rajin. Berarti sekedar pengen masuk surga cukup? Boten. Harus ada ikhtiarnya. Harus ada usahanya. Apa usahanya Ustadz? Usahanya adalah takwa. Kenapa? Takwa. Takwa itu adalah syarat orang bisa masuk surga. Silakan jenengan baca surat Al-Qamar. Surat apa? Al-Qamar. Ayat 54 sampai 55. Ayat pinten? 54 sampai 55. Surat apa? Al-Qamar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Siapa yang akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Innal muttaqin. Sinten? Orang-orang yang bertakwa. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla di sebuah tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti biar masuk surga modalnya apa? Takwa. Takwa siapa? Jeneng sepi. Takwa siapa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Gampang? Gampang? Ngomongnya gampang. Sing angel apa nih? Praktek. Mengucapkan kalimat ini di lisan ringan. Yang susah adalah apa? Mempraktekkan. Jawab pertanyaannya, kenapa susah dipraktekkan? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kenapa berat dilakukan? Karena perintah ada beban di situ. Kenapa? Perintah ada beban di situ. Dan larangan biasanya adalah sesuatu yang enak-enak. Kenapa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan itu berat? Masa wis kelalen? Kenapa? Karena perintah itu ada bebannya.
Larangan biasane enak-enak. Menjalankan sesuatu yang beban, meninggalkan sesuatu yang enak. Gampang apa susah? Susah. Mari kita bahas menjalankan perintah. Perintah biasanya beban. Jenengan pernah nggak mendengar istilah mukallaf? Pernah? Mukallaf siapa? Orang yang mendapatkan beban. Nopo? Beban. Beban apa? Beban syariat, menjalankan perintah Allah. Kuwi beban. Beban mana ora? Beban atau bukan? Mau bukti? Subuhan mangkat mau masjid. Gampang apa angel? Gampang apa angel? Kenang apa? Ngantuk. Apa maning? Atis. Apa maning? Udan. Apa maning? Esi arif. Kasure empuk. Selimute anget. Beban. Oke. Puasa beban enggak? Kenang apa? Kencot, ngelak, ya. Zakat beban enggak? Kenapa? Loh, kesel-kesel kerja kok dipotong berapa? 2,5%. Beban. Oke, ini ngomongin apa? Perintah. Larangan enak enggak? Contohnya larangan enak disuruh ditinggalkan. Contohnya Bu, ngerumpi. Apa Bu? Ngerumpi enak orang? Hah? Mulane mbok betah ngerumpi? Kenapa? Enak. Mulut, lisan itu ada syahwatnya. Jadi syahwat itu nggak cuma syahwat perut, nggak cuma syahwat kemaluan, lisan pun ada syahwatnya. Syahwatnya apa? Ngerumpi. Mulane wis ngerumpi, apa maning dikancani kopi? Karo apa maning? Kacang goreng. Wah, gue bisa nganti berjam-jam gue. Kenapa? Nikmat. Tapi itu harus ditinggalkan. Sesuatu yang nikmat harus apa? Ditinggalkan karena haram. Apa maning? Nikmat, enak, tapi kudu ditinggalkan. Dolanan HP. Menghabiskan waktu dengan main HP. Bukan menggunakan HP untuk hal bermanfaat, menghabiskan waktu untuk main HP. Enak. Bukti nih dalam sehari kita habiskan waktu berapa jam untuk main HP. Tapi karena itu dilarang sebab membuang-buang nopo waktu, akhirnya harus kita tinggalkan. Padahal itu enak. Inilah sebabnya kenapa takwa alias menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya itu terasa berat. Karena perintah-perintah Allah ada beban di dalamnya, dan larangan-larangan Allah biasanya enak-enak. Lah terus solusinya apa? Kising paling penting. Intinya pengajian. Tapi wis jam pira? Cukup ya? Cukup. Insya Allah cukup. Semoga Allah berkahi waktunya. Solusinya bagaimana Ustaz? Supaya yang berat itu terasa ringan, yang enak dan haram, ya, enak halal betul nopo-nopo. Yang enak dan haram itu terasa menjijikkan. Kita jadi malas melakukannya karena itu haram. Makanya pengajiannya judulnya apa? Kisi pada maca pamfletnya apa ora? Agar semangat beribadah
Malas maksiat. Nek siki akeh-akeh apa? Malas ibadah, semangat maksiat. Lah ben diganti kepriwe carane? Kita balik. Jadi bukan malas maksiat semangat, bukan malas ibadah semangat maksiat, diwalik berarti kan? Supaya bagaimana? Semangat ibadah, malas maksiat. Caranya kepriwe? Ya. 3. Berapa caranya? 3. Temut-temut ya. Ada berapa? 3. 1. Jalankan secara bertahap. Napa? Jalankan secara bertahap. Kalau secara bertahap berarti tidak sekaligus. Apa yang pertama, Ibu-ibu? Jalankan secara bertahap, tidak sekaligus. Saya tanya sama jenengan, perintah-perintah Allah itu banyak apa sedikit? Banyak. Larangan Allah itu banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kita kerjakan sekaligus semuanya bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Ada batu bata. Ada apa? Batu bata. Setrek. Kita disuruh ngapain? Bongkar. Disuruh mindah. Apa yang kita lakukan? Pindahkan secara bertahap. Wah, kesuwen. Langsung baik. Suntek. Apa yang terjadi? Ya hancur. Gak bisa. Sunnatullah mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu perlu dilakukan secara apa? Bertahap. Kita ulangi, perintah Allah banyak apa sedikit? Larangan Allah banyak apa sedikit? Kita mulai dari yang mana? Perintah Allah banyak, larangan Allah juga banyak. Kita mulai dari yang mana? Untuk mengetahui mulai dari yang mana, maka kita harus paham perintah Allah itu hukumnya ada 2. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Larangan Allah itu juga ada 2. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Bertahap itu maksudnya mulailah melakukan perintah yang hukumnya wajib, sing sunnah nyusul. Napa? Jalankan perintah yang hukumnya wajib, sing sunnah nyusul. Berarti kalau larangan, mana yang kita tinggalkan dulu? Yang haram-haram dulu. Sing makruh-makruh nyusul. Nyusul diapakan? Ditinggalkan. Kita ulangi. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Banyak apa sedikit? Hukum perintah ada berapa? Ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Hukum larangan ada berapa? Ada 2. Ada yang haram, ada yang makruh. Sing disitakan sing endi? Lakukan yang wajib, yang sunnah nanti nyusul. Tinggalkan yang haram, yang makruh nanti nyusul. Kalau kita jalankan ini secara bertahap, insya Allah akan terasa lebih ringan. Perintah yang wajib contohnya salat apa sing genah? Salat wajib gue apa? Salat 5 waktu, nah gue sing genah. Karena nanti ada salat yang sunnah, ada qobliyah, ada apa lagi? Ba'diyah, terus ada duha, ada tahajud, ada sunnah
wudhu, ada tahiyatul masjid, kan banyak banget. Kalau kita langsung mulai melakukan semuanya, biasanya orang kuat. Dan kalau dipaksa biasanya kapok. Kayak wong ora tau salat, ujuk-ujuk langsung terawih. Mangkat malam pertama. Malam kedua kapok salat kok suwe temen. Kenapa apa? Karena ora tau salat. Begitu salat langsung berapa rakaat? 11 atau 23. Loh, subuhan dong rakaat ora tahu. Ujuk-ujuk langsung 11. Ya kapok. Maka mulai dari yang wajib. Salat apa? 5 waktu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, setelah dia mulai menikmati, maka dia akan pengen nambah. Nambah yang apa? Sunnah. Jadi aja dipaksa di sini. Jangan dipaksakan. Kaidah hijrah itu seperti itu, jamaah. Kaidah hijrah. Hijrah itu kan pengen mengubah diri. Jangan ekstrim, jangan berlebihan. Karena biasanya nek berlebihan, gue baliknya ya berlebihan juga biasanya. Orang tahan biasanya. Jadi lakukan secara nopo? Bertahap. Dah. Yang kedua, pahami bahwa ibadah itu nikmat dan maksiat itu menggelisahkan. Apa yang kedua, Pak? Pahami bahwa ibadah itu nikmat, maksiat itu menggelisahkan. Jenengan itu pengen hidup bahagia apa gelisah? Bahagia apa gelisah? Berarti men bahagia pripun? Lah, mau apa nomor loro? Ben bahagia ibadah. Ben boten gelisah aja maksiat. Niku kuncine. Apa hubungannya Ustadz ibadah dengan kebahagiaan, maksiat dengan kegelisahan? Jamaah yang kami hormati, kebahagiaan atau kegelisahan itu berawal dari kondisi hati. Kebahagiaan atau kegelisahan seseorang itu dilihat dari kondisi hatinya. Nek hatine bersih, nek hatine sehat, maka hidupnya bahagia. Berarti orang gelisah itu gara-gara nopo? Hatine kotor, hatine penyakitan. Kita ulangi. Orang hidup bahagia itu karena hatine nopo? Bersih, karena hatine sehat. Orang gelisah itu karena hatinya kotor, karena hatinya berpenyakitan. Pertanyaannya, hati yang sehat bisa sakit atau tidak? Bisa. Hati yang bersih bisa kotor atau tidak? Bisa. Gara-gara apa? Maksiat. Gara-gara maksiat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia berbuat satu maksiat, maka hatinya itu
akan ditorehkan satu bintik hitam. Satu maksiat, satu napa? Bintik hitam. Contoh, sedang berjalan sama apa? Istri. Ngantar istri kemana? Ke pasar. Tuku apa? Hah? Kangkung, lombok. Ternyata sing dodol ayu banget. Terus apa yang dilakukan oleh suami? Mendelik. Jangan orang kayak bojoku ya. Itu namanya maksiat. Berarti begitu jelalatan satu bintik hitam di mana? Hati. Ustaz, bintik hitam itu bisa dihapus enggak? Bisa enggak? Bisa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau orang ini langsung sadar, langsung apa? Sadar. Jadi begitu ngelihat kok ayu banget terus langsung astagfirullah. Wingi kan lebih ngaji nang masjid Baitur Rahman, ralih jelalatan astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar dan bertaubat. Napa? Istighfar dan bertaubat. Maka satu bintik hitam itu langsung dihapus sama Allah. Kapan? Saat itu juga. Terus bintik hitam itu bisa nambah? Bisa. Kalau maksiat lagi. Jadi bukannya tobat, tapi pindah warung liyane sing pada ayu. Jelalatan maning, berarti bintiknya tambah lagi. Apa kata Nabi SAW? Wa in ada. Kalau maksiatnya diulangi lagi, maksiatnya diulangi lagi dalam bentuk yang sama atau bentuk yang berbeda, zida fiha hatta ta'lu qalbah. Maka bintik-bintik hitam itu akan ditambah sampai mendominasi hatinya. Mendominasi siapa? Bisa gitu, nganti ireng. Awalnya kan cuma bintik satu ya, tapi karena sering akhirnya bintik, yang awalnya putih bersih terus jadi hitam. Kata Nabi SAW, fadzalika ran alladzi dzakarallahu ta'ala, itulah tutup hijab tirai yang menutupi hati seorang hamba yang pernah Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah tutup yang menutupi hati seorang hamba gara-gara dosa-dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Apa akibatnya ketika hati itu menghitam? Akibatnya dia akan gelisah. Supaya dia bisa mendapatkan kebahagiaan lagi, bagaimana? Hati itu harus dibersihkan lagi. Membersihkannya bagaimana tadi? Beristighfar dan bertaubat. Kalau boleh saya umpamakan, ibadah itu cocoke pantese mambune apa? Mambune apa? Wangi. Kalau maksiat niku pantese mambune bacin alias busuk. Ayo kita pakai ilustrasi. Orang itu hidupnya akan nyaman kalau di sekelilingnya bau apa?
orang itu akan nggak nyaman, gelisah, nggak tenang kalau di sekelilingnya bau busuk. Makanya jenengan itu begitu masuk rumah, ki ambu apa ki? Apa anak tikus mati? Apa anak cecek kejepit lawang? Nyaman atau tidak? Begitulah kira-kira ahli maksiat. Ahli maksiat itu bau busuknya bukan cuma ketika masuk rumah. Bau busuknya itu dibawa kemana-mana. Sehingga dia tidak tenang. Di kantor gak tenang. Di pasar gak tenang. Di jalan gak tenang. Bahkan di masjid pun masih maksiat. Pakai wifi-nya masjid untuk apa? Nonton. Nonton apa? Film. Film apa? India. Film apa maning? Korea. Nonton konser musik pakai wifi masjid. Sampai di masjid pun dia bermaksiat. Berarti dia membawa busuk kemana-mana. Apa mungkin orang yang kemana-mana membawa bangkai busuk hidupnya tenang? Mungkin? Ora mungkin, Pak. Ora mungkin. Berarti sebaliknya apa? Kalau kemana-mana kita membawa apa tadi? Parfum, minyak wangi. Tenang atau tidak? Tenang. Enak. Di rumah tenang, di kantor tenang, di masjid, apalagi di masjid. Wong nang masjid malah ngaji fokus, orang nganggo buka-buka apa? Lagi ngaji malah main game sih. Gak tenang. Kalau kita senantiasa rajin beribadah, beramal soleh, maka ibarat di sekeliling kita disertai dengan apa tadi? Parfum yang baunya harum. Dah. Apa yang kedua, Bu? Pahami bahwa ibadah itu nikmat. Maksiat itu menggelisah. Ibadah nikmat enggak? Temenan. Salat nikmat enggak? Nikmat. Nah imamnya macamnya dawa kepriwe? Tambah nikmat. Masya Allah. Bener ya. Abang gerundel. Jamaah. Kita bisa merasakan nikmatnya sebuah ibadah. Gue ora ujuk-ujuk. Ora ujuk-ujuk. Ora ujuk-ujuk siapa? Enggak tiba-tiba. Enggak ada orang menikmati sebuah ibadah instan. Jadi sampai bisa menikmati itu ada apanya? Ada prosesnya. Proses awalnya apa? Harus dipaksa. Harus apa? Dipaksa. Kenapa? Karena nafsu protes. Nafsu apa? Protes. Ketika jenengan subuh-subuh berangkat ke masjid, yang protes itu salah satunya nafsu. Nafsu itu harus dilawan. Nah, pertama kali harus dipaksa. Kudu. Sholat 5 waktu itu, kalau kita nuruti nafsu, nuruti setan, nggak bakal berangkat ke masjid. Maka pertama harus dipaksa. Setelah kita paksa, nanti ibadah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah apa? Kebiasaan. Berarti sudah naik level ya. Bukan lagi dipaksa tapi menjadi apa? Kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan nanti akan naik level menjadi sebuah kebutuhan. Apa? Kebutuhan. Kebutuhan gue ya kira-kira kalau nggak dilakukan rasanya ana sing hilang. Jadi orang itu baca Quran kalau sudah rutin menjadi kebiasaan kebutuhan setiap hari minimal 1 juz, kok nggak baca 1 juz, itu ada apa ya, kok ora kepenak temen ya, ana sing
hilang, ada yang kurang. Setelah menjadi kebutuhan, baru nanti akan menjadi sebuah kenikmatan. Berarti orang ujuk-ujuk napa? Nikmat banget. Harus diawali dengan apa tadi? Pemaksaan. Terus kebiasaan. Terus kebutuhan, baru kenikmatan. Jenengan wis gutul ngendi? Gutul ngendi? Ya, jawab sendiri-sendiri aja. Mbok riya. Dah, ini yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa, Pak? Apa? Jalankan secara bertahap. Yang kedua apa? Pahami bahwa ibadah itu nikmat, maksiat itu menggelisahkan. Yang ketiga, yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Apa? Berdoalah kepada Allah. Kenapa, Ustaz? Inna qulubal ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifasha. Hati manusia semuanya itu berada di antara dua jari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan hati manusia, terserah Allah. Terserah sinten? Padahal seneng gak seneng itu tempatnya di mana? Hati. Semangat gak semangat itu tempatnya di mana? Hati. Berarti yang bisa membuat kita semangat beribadah sinten? Allah. Yang bisa membuat kita males maksiat, benci maksiat sinten? Allah. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Doanya gimana, Ustaz? Doanya kita ambil dari surat Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat ayat 7. Surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 7. Kalau bunyi ayatnya, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Itu redaksi ayatnya. Kalau kita ubah jadi doa, maka bunyinya kayak gini. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Yang sudah hafal angkat tangan. 1. Terus. Tidak ada? Ya wis, coba. Masya Allah, dapat hadiah. Karena hadiah, ya wis. Oke lah ya. Arab sing warnanya apa? Sing abang ya. Sini. Santri ini dewek. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Ini yang pertama.
Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ini yang kedua. Waj'alna minar rasyidin. Ini yang ketiga. Adzan dulu ya. Mana muadzinnya? Monggo, silakan adzan dulu. Nanti kita lanjutin sebentar ya, habis adzan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jadi doa tadi itu intinya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Intinya adalah, ya Allah, jadikan iman itu aku sukai, senang. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu terasa indah di hati kami. Jadi pertama, kita ini minta sama Allah supaya seneng ibadah. Kira-kira seperti itu. Jadi inti doa paragraf yang pertama, minta supaya seneng apa? Ibadah. Supaya seneng sholat, supaya seneng ngaji, supaya seneng birrul walidain, supaya seneng baca Quran, supaya seneng zikir. Itu intinya yang pertama. Yang kedua, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan aku nggak suka terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Intinya kita minta sama Allah supaya benci maksiat. Jadi maksiat itu dijadikan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kita nggak tertarik.
Walaupun aslinya manusia tertarik nopo? Maksiat. Kita minta kepada Allah supaya sifat bawaan tadi, senang maksiat tadi itu supaya diubah sama Allah. Jadinya bukan senang tapi nopo? Benci, males, bebeh. Jadi diajak maksiat gue, lah molah orang enak. Ya. Berubah jadi suka menjadi tidak suka, itu yang bisa hanya siapa? Allah. Mengubah sesuatu yang awalnya kita sukai menjadi tidak kita sukai, yaitu maksiat, itu hanya Allah yang bisa. Maka kita minta kepada sinten? Allah. Yang terakhir, waj'alna minar rasyidin, itu kira-kira ya minta supaya istiqomah. Jadi seneng ibadah, benci maksiat ini bukan sehari dua hari, tapi nanti mati. Nah, kira-kira seperti itu. Waj'alna minar rasyidin, jadikan saya lurus, istiqomah di dalam ketaatan ini sampai aku meninggal dunia. Berarti tips supaya seneng ibadah, benci maksiat berapa? 3. 1, lakukan bertahap. 2, pahami bahwa ibadah itu nikmat, maksiat itu menggelisah. 3, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nek esih kurang, burung akan bayar radio Insani. Radio apa? Insani. Berapa gelombangnya? 88.8 FM. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.